wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Dede? Alhamdulillah baik Bu. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nih sama Bapak Dede. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Bapak Dede. Pak Dede, coaching kita hari ini akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Kemudian Pak Dede memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching dan juga bagaimana coaching tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan dari coach. Nah, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching. Di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, sekarang pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bapak Dede adalah kompetensi apa yang akan Bapak Dede kembangkan pada coaching kali ini? Untuk kompetensi coaching hari ini Bu ya, saya ingin mengembangkan yang pertama adalah kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, terus yang ketiga itu adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Itu. Pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin Bapak Dede kembangkan secara spesifik yang akan diobserver? Mungkin untuk dua kompetensi yang saya utamakan dulu saya kembangkan, yaitu yang pertama kehadiran penuh. Kemudian yang kedua itu adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk coaching. Kemudian yang terakhir, indikator yang bagaimana yang ingin oleh Pak Dede dalam proses coaching kali ini? Indikator yang saya harapkan untuk menjadi capaian dari coaching yang hari ini adalah bahwasanya coachingnya bisa menemukan solusi atas masalah-masalah yang dihadapinya. Jadi seperti itu. Demikian dulu ya Pak Dede praobservasi kita hari ini. Silakan Pak Dede melakukan coachingnya terhadap coaching. Terima kasih buat kesepakatannya. Baik, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Terima kasih Bapak. Gimana kabarnya Ibu Tika? Alhamdulillah baik Pak. Baik. Jadi alhamdulillah. Seperti apa informasinya untuk kegiatan kemarin? Alhamdulillah lancar Pak. Lancar betul. Nah sekarang apa kira-kira yang ingin Ibu harapkan untuk pencapaian kita hari ini? Saya sekarang lagi galau Pak. Galaunya karena saya merasa lelahnya kebanyakan beban tanggung jawab yang saya ampu, saya mengajar. Saya juga harus sebagai wali kelas dan juga sebagai koordinator proyek dari Pak. Oh gitu. Yang menyebabkan itu kelelahan itu apa aja Ibu? Saya kan di samping ngajar nih, kadang murid-murid saya, kebetulan saya ini wali kelas 9. Iya. Jadi nanti jeda waktu dalam satu minggu itu bisa 3 kali laporan. Yang mereka nanti ada yang melanggar peraturan lah, ada yang bolos lah, dan segala macam. Belum lagi nanti ditambah proyek kelima, kebetulan saya koordinator dan di sekolah saya ini Pak, kurikulum merdeka baru tahun ini dilaksanakan. Jadi teman-teman karena merasa saya sebagai koordinator, mereka nggak punya inisiatif buat memulai sendiri. Jadi saya yang harus segala sesuatu itu memulai dalam artian bikin jadwal saya, habis itu cari contoh modul saya juga gitu. Padahal kan kita sama-sama baru nih Pak. Jadi akhirnya saya ngajarnya juga kadang-kadang agak gimana gitu. Selain ngurusin murid-murid saya, selain itu juga harus ngurusin proyek. Nah itu Pak. Jadi itu yang menyebabkan Ibu kelelahan. Jadi merasakan bahwasanya Ibu lebih kurang istirahat sehingga Ibu seperti itu ya. Iya. Nah, kira-kira Ibu kan menemukan hambatan-hambatan kendala seperti itu. Itu Ibu sendiri yang sudah Ibu lakukan saat itu. Nah, kalau diukur dengan tolak ukur kekuatan Ibu yang sudah Ibu lakukan, anggap saya memberikan angka 1 sampai 10 Ibu ya. Nah, itu mendapatkan posisi Ibu di angka berapa kira-kira? Kira-kira di angka 6. Angka 6. Jadi yang sudah Ibu lakukan itu sudah berada di posisi ke-6 ya. Iya. Jadi tinggal 4 posisi lagi Bu ya yang harus Ibu capai. Nah, kira-kira untuk mencapai 4 nilai posisi ini, apa yang harus Ibu lakukan?
Jadi kalau menurut saya yang saya lakukan Pak sebagai wali kelas, karena kebetulan di sekolah saya tidak ada tata usaha, jadi semua administrasi kelas itu harus wali kelas yang menyiapkan. Contohnya kayak absen itu wali kelas yang menyiapkan Pak. Jadi kemungkinan nih saya kedepannya akan mencetak langsung untuk 1 semester absen. Jadi pada saat saya sibuk kan ini absen udah siap nih, gitu kan saya. Terus kalau sebagai koordinator project, paling saya harus banyak mendorong teman-teman. Paling saya sebagai koordinator cuma menyiapkan ini jadwal, misalnya dalam semester ini tema yang dilakukan misalnya 2 tema pada bulan Februari dan misalnya November gitu aja, dan sisanya saya akan mendorong teman-teman untuk mencari contoh modul di PMN, kan banyak tuh kayak modulnya. Nah, ini kan rencana ibu sudah sangat baik ya, artinya untuk asosiasi siswa ibu sendiri tadi, menurut ibu kan sudah ditangani oleh tenaga administrasi ya yang ngurus itu. Kemudian ini kan tinggal kegiatan P5-nya aja. Kan P5 tadi ibu harus mengkoordinir, artinya kolaborasi dengan teman-teman atau rekan guru ya. Dan itu sangat baik dari usulan ibu, rencana ibu. Nah, saya kira ibu yang ingin saya tanyakan, untuk melaksanakan strategi yang sudah ibu susun rencanakan itu, untuk kegiatan P5-nya ya, karena P5-nya, jadi kan ibu berharap dengan kolaborasi. Nah, bukti nyata yang nanti akan ibu terapkan untuk rencana itu seperti apa? Bukti nyatanya saya harus benar-benar nih mengkoordinir teman-teman di setiap tema yang akan kami lakukan. Jadi kalau misalnya saya sudah mengkoordinir dan tupoksisnya sudah jelas, jadi kan mereka kolaborasinya ini lebih nyata Pak ya. Jadi masing-masing punya topoksis dan pada akhirnya nggak ada lagi yang saling dorong-mendorong, saling memberikan tanggung jawab atau tanggung jawab gitu, karena saya sudah membagi nih yang jelas seperti apa, dan akhirnya nanti kegiatan proyeknya bisa berlangsung dengan lancar. Nah, ini kan untuk rekan yang terlibat proyek ya. Nah, yang ibu harapkan dukungan dari siapa lagi tentang mendukung kegiatan P5 itu? Selain rekan yang sudah terlibat di proyek, ibu mengharapkan dukungan dari siapa lagi untuk melakukan itu? Yang jelas dukungan dari kepala sekolah Pak. Jadi dengan dukungan dari kepala sekolah kan kalau misalnya rekan-rekan sudah mulai menurun buat bekerja kan bisa mengingatkan gitu. Terus kalau misalnya nanti ada kekurangan di kegiatan, kepala sekolah juga bisa kasih umpan balik kan Pak ya, kira-kira seperti apa nanti solusinya supaya kegiatannya bisa lebih baik. Sangat baik sekali Bu. Jadi rencana ibu ini mudah-mudahan bisa diterapkan dengan baik, untuk kegiatannya bisa berjalan dengan baik. Saya doakan tidak ada kendala dari tenaga kerja itu yang bergabungan kegiatan itu. Jadi perbincangan kita hari ini mungkin sudah cukup bagi saya sudah menangkap apa yang sudah ibu sampaikan. Saya kira menurut ibu kesimpulan yang bisa berikan kepada kita hari ini apa? Kesimpulannya, kalau sebagai wali kelas tadi saya akan menyiapkan administrasi di awal pembelajaran Pak ya. Terus sebagai koordinator proyek P5, saya harus bisa mengkoordinir teman-teman dengan kita membagi tupoksi kerjanya masing-masing dan tidak ada lempar tanggung jawab, dan juga berkoordinasi dengan rekan sekolah untuk mendukung kegiatan. Baik Ibu, semoga semuanya bisa terlaksana dengan baik. Saya mendoakan semua agar Ibu juga tidak mengalami kelelahan lagi, karena semua itu sudah Ibu rencanakan, pasti akan berhasil melaksanakan itu. Ini nanti saya akan tunggu pada posisi kita berikutnya untuk perkembangan yang sudah Ibu hari ini. Oke, baik Ibu kita mungkin sampai di sini aja. Terima kasih atas kehadirannya sudah berbincang kita pada hari ini. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dede. Baik Bapak Dede, bagaimana tadi hasil proses coachingnya sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Ibu, tadi sudah dilaksanakan dengan baik, sudah melalui proses juga dengan lancar, dan coach juga sudah bisa menangani atau mencari solusi atas permasalahan ini. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi bersama Koci, ada sedikit pertanyaan buat Pak Dede yang akan saya tanyakan kepada Bapak. Pertanyaan pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan tadi? Ya, baik Bu. Tadi pada saat pelaksanaan coaching sudah bisa untuk menggali potensi-potensi atas solusi yang dia
hadapi, untuk hambatan yang atau kendala yang dihadapi, kemudian juga coach juga bisa berpikir secara kritis, kemudian coach secara terbuka bisa menyampaikan apa yang jadi masalahnya, tidak ada hal-hal yang konstruktif, kemudian antara coach dan coach juga terjalin kemitraan yang baik. Baiklah, Bapak Dede, berarti Bapak Dede sudah berhasil. Nah, sesuai dengan kegiatan coaching yang tadi saya amati, ada beberapa catatan yang saya buat. Pak Dede tadi sudah berhasil melakukan kegiatan coaching sesuai dengan alur kita, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coaching, kemudian sudah mengidentifikasikan permasalahan yang ada dalam coaching, kemudian Bapak Dede juga sudah mengarahkan coaching untuk membuat rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan, dan juga sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada coaching agar ya rencana aksi yang akan dilakukan dapat berjalan dengan baik. Oke, jadi tadi juga sudah mendengar percakapan Bapak Dede dengan coaching, sudah fokus terhadap coaching. Di situ Pak Dede sudah ada present kehadiran penuh kepada sudah mendengar aktif sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Satu lagi, boleh ya Pak? Boleh. Ya. Untuk kedepannya Bapak, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Untuk kedepannya Bu, saya ingin meningkatkan kemampuan saya, kompetensi memahami konsep daripada alur cerita itu sendiri Bu. Jadi bagaimana menggali tujuannya, kemudian mengidentifikasi, kemudian memberikan pertanyaan bobot pada rencana aksi, sampai ke tanggung jawab coach dalam melaksanakan perencanaannya. Ini seperti itu. Baik, luar biasa Bapak. Jadi Bapak akan mendalami lagi ya alur kita supaya jadi lebih baik lagi ke depannya. Ya, terima kasih Bapak sudah melakukan sesi tanya jawab hari ini, melakukan observasi menggunakan proses coachingnya dengan alur kita. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kesempatannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu atas penilaian positifnya kepada saya untuk melaksanakan coaching. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian demonstrasi kontekstual yang kami lakukan. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi. Salam dan bahagia.